Hai sobat semuanya, kali ini kita akan bahas Candi Muara Takus ya. Ini kita masih belajar tentang sejarah ya. Sip, kita cari di Google Candi Muara Takus. Sama udah canggih sekarang ya. Candi Muara Takus. Oke. Ini ya. Ini Candi Muara Takus. Sangat unik ya candi ya. Ada saya mendengar ini candi masih dalam nih ya candinya. Ini cuma bagian kepalanya aja. Yang ada saya jumpai ini candinya, kepalanya itu separuh ini baru ya. Ini kata yang ahli sejarahnya ini candinya besar nih. Oke, kita tidak bahas candi ya, kita membahasnya candi ini yang unik itu kok bisa deh. Nah, nih saya lihat ya, kok bisa. Nah, candi nih, nampak ya kawan-kawan ya. Kok bisa ya candi ini? Ini candi di pinggir sungai. Ini sungai ya, Sungai Kampar. Sekelas Candi Muara Takus dia di pinggir sungai. Nah, sangat luar biasa ya pemikiran orang-orang dulu. Karena saya lihat transportasinya memang rata-rata di pinggir sungai, kebanyakan di pinggir sungai. Oke, kita akan melihat kemana ujung candi apa aliran sungai Candi Muara Takus nih atau Sungai Kampar nih. Kalau ini candi ya, kita ini Sungai Kampar ya. Saya penasaran juga nih, sekelas candi dia membangun Candi Muara Takus itu di pinggir sungai. Dan ini ya Sungai Kampar ya. Dan sangat unik nih Sungai Kampar nih. Bentuknya berbelok-belok seperti ular. Nah, ini masih sungai aslinya. Nih. Sangat unik sekali. Ini mana sungai besar ya? Ini masih sungai besar. Oh iya, ini udah sampai di PLTA ya. Ini tempat danau PLTA. Ini kita cari PLTA-nya ya. Ini dengar info nih banyak kampung yang sengaja ibaratnya ditenggelamkan untuk membangunkan waduk PLTA ini. Saya kurang tahu berapa kampung. Kita nggak bahas kampungnya. Ini batu surat ya. Ini Danau Rusa. Nah, ini sampai di masih Sungai Ombak, luas ini ya. Sungai Kampar nih. Mana PLTA-nya ya? Ini PLTA-nya. Ini ya, Sungai Kampar ya. Ini PLTA ya. PLTA. Saya mungkin baru kali ini saya telusuri Google Map sampai ke akar-akar ya. Ini ya, PLTA Kota Kampar ya. Koto Panjang Kampar, pembangkit tenaga listrik. Ini masih aliran Sungai Kampar. Ini ada banyak juga nih kampung yang ditenggelamkan memang untuk pembangkit daya listrik air ya. Oke, kita nggak bahas PLTA-nya, kita bahas Sungai Kampar, Candi Muara Takusnya itu yang buat saya menarik itu. Ini kita masih telusuri Sungai Kampar. Sungai Kampar pun unik ya. Dia bentuk ular, berbelok-belok dia seperti ular. Ini masih Sungai Kampar. Panjang rupanya Sungai Kampar nih ya. Ini kantor desa Peletarop, masih jauh lagi nih dari kota Bengkinang. Rupanya panjang ya. Ini mungkin masyarakat awam termasuk saya baru kali ini ya mengakses Kampar ini, sungainya rupanya panjang ya. Sungai Kampar nih. Ini jembatan gantung Salo ya. Nah, ini udah Salo. Nih masih sungai, luas sekali.
Untuk generasi-generasi pemuda seperti saya nih harus tahu nih jejak digital, sejarah Kampar. Mengapa? Biar kita secara akal logika itu masuk ya. Nggak, kalau buku itu bisa dikarang-karang ya. Ini kita pakai logika dan teori. Ini masih Sungai Kampar ya. Ini Batam Mabau, berarti udah di kota Kampar nih ya. Luas ya. Ini sungai besarnya ini. Nih. Kita akan percepatkan lah ya. Ini masih ini belah. Ini masih belok-belok ya Sungai Kampar nih. Memang unik ya Sungai Kampar nih. Belok-belok. Kemana dia ujungnya? Nah ini masih belok-belok juga. Di Rumbio Jaya masih Sungai Kampar ini ya. Sejarah itu memang seru ya untuk diikuti, tetapi sekarang ini banyak generasi muda tidak ingin tahu tentang sejarah dia. Oke, masih di Sungai Kampar. Ini masih luas ya. Nah, ini ada pulau ya. Ini apa nih? Dusun 1 Pulau Rambai. Nah, ini kita jejak digital zaman canggih ya. Nampak dari satelit. Nggak bisa kita hayal cerita tuh nggak bisa. Oh ini di situ nggak bisa. Ini kita pakai data, gambar, Kampar. Panjang ya rupanya Sungai Kamparnya ya. Ini Kuapan. Mana ya? Panjang rupanya ya. Ini jembatan Danau Bengkuang ya. Ini sedikit cerita nih. Ini jembatan pertama udah 2. Dulunya 1. Ini akses utama. Dulu ada saya share fotonya ya, foto jembatan Danau Bengkuang yang pertama. Rakit penyeberangannya ya. Nah, ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini masih belok ya, Sungai Kampar nih. Sangat luar biasa nih Sungai Kampar nih. Memang sumber. Ya berarti logikanya orang dulu memang aksesnya di sungai ya. Nggak mungkin dia terabas jalan hutan. Paling dekat ya, paling mudah ya sungai. Kalau sekarang logikanya masih bisa terabas karena alat udah canggih. Nah ini mana nih, belum ada jumpa ujungnya lagi nih. Kita mungkin agak besarkan lagi. Ini belum, masih Sungai Kampar ya. Ini masih Sungai Kampar. Masih ke Sungai Kampar. Memang unik ya bentuknya nih. Bentuknya kayak ular kan, belok. Ini Teluk Jering. Sepanjang ya. Kita akan bahas ini kemana ujungnya. Desa Lubuk Siam. Oke. Masih kawasan Sungai Kampar. Oke. Ini anak sungainya. Ini masih sungai besar ya. Ini penampakan Sungai Kampar ya dari satelit. Tidak bisa dikarang-karang. Ini masih di Jembatan Bulu Nipis, Pangkalan Baru, masih Sungai Kampar ya. Belum nampak ujungnya lagi nih. Mana ujungnya nih Sungai Kampar nih? Panjang rupanya Sungai Kampar ya. Sangat menarik untuk disimak ya. Dari Candi Muratakus kita menyusuri sungai-sungai Kampar ya. Candi Muratakus saya di pinggir Sungai Kampar itu. Ngapain dia nggak jauh dari sungai? Oh ini udah jumpa 2 ya.
Ini pertemuan bahasanya pertemuan Sungai Kampar kanan. Oke. Kita belok ke mana dulu ya? Atau kita belok ke kiri ya? Oke, ke kiri. Ini kemana kirinya? Belum nampak ya kiri ya. Belum nampak kantor desa Sontul. Oke. Kayaknya Gunung Sailan nih kayaknya. Oke. Masih Sungai Kampar ya. Ini masih sungai besarnya ya. Kayaknya Sungai Sailan nih. Masjid Baitur Rahman Desa Mantui. Kuansing, PT Kuansing, ini PT sawit nih. Oke, Rantau Kasih. Ya, ini Sailan nih. Oke, kita cari ya biar cepat. Sekalian kita cari kerajaan Gunung Sailan itu. Oke, ini ya. Ini kerajaan Gunung Sailan ya. Memang luar biasa nih aksesnya. Di pinggir sungai juga kerajaannya. Kerajaan Sungai Sailan. Oke, kita balik lagi ke Kampar tadi ya. Ini sangat menarik nih untuk disimak karena ya tergantung juga yang suka sejarah atau nggak suka. Yang suka sejarah aja nih atau orang Kampar wajib tonton ini ya. Biar tahu asal muasal Sungai Kamparnya dari mana. Dan cuma cerita aja kita. Dari mana nih? Tadi kita pertemuan anak Sungai Kampar ya. Kita lagi. Yang tadi ke kiri dia ke Gunung Sailan ya. Luar biasa. Ke kiri dia ke Gunung Sailan. Ke kanan dia kemana ya? Kita akan cari lagi ke titik As Simpang 2 tadi. Mana dia? Panjang nih. Mana nih? Oke, nih ya. Nih. Bacanya kalau di apa nih? Pertemuan Sungai Kampar kanan. Ini kita di sini. Ini Sungai Kampar ke arah Candi Muara Takus nih. Nih. Ke arah Candi Muara Takus Bangkinang. Sini ya sebelah ke atas nih ya. Ini pertemuannya. Kalau di sini dia ke Gunung Sailan ya. Ini panjang lagi nih. Tapi kita bahas anak Sungai Kampar nih sepertinya ke kanan nih ya, pembuangannya mana dari mana asalnya. Oke. Kita akan telusuri. Saya lihat juga tuh kerajaan Siak itu pinggir sungai. Ini langgam ya. Ini panjang nih, kita bahas ini nanti nih ya, kerajaan pahlawan lagi nanti. Oke, nanti kita bahas itu. Kita bahasnya nanti di lain-lain waktu. Ini masih bahas Sungai Kampar dan Candi Muara Takus ya. Sangat luar biasa. Ini masih terlihat ya sungai besar Kampar ya. Kemana dia pembuangannya? Mungkin zaman sekarang ini akses sudah gampang ya. Kita tinggal buka internet, cari Google Map. Tidak bisa dibohongi ya pakai stelit nih. Ini masih panjang nih rute Kampar nih. Sangat luar biasa. Mana ujungnya Kampar ya? Belum jumpa ujung lagi nih. Ini Pantai Kute Kerinci. Oh, ini udah ada masuk apa nih? Mana ya tuh ya? Oh, ini Kerinci nih ya. Masuk Sungai Kampar ya, betul. Ya, Kerinci kan Sungai Kampar ya. Ini. Ini jembatan Kerinci ya. Pangkalan Kerinci nih. Yang kemarin jalan lintas Jambi itu yang macet di sini nih, yang tenggelam itu. Ini sini sebelah kiri ya. Ini masih Sungai Kampar. Kemana itu pergi Sungai Kampar? Belok lagi. Ini kayak udah dalam nih. Tuh lihat nih kayak kapal ya. Nih.
Oh ini Pompong ya, udah dalam nih berarti nih. Pompong udah dalam, udah sangat dalam ya. Dulu Sungai Kampar dengan orang tua dulu memang dalam nih sungai ya. Dalam ya nggak dalam kali lah, yang penting paling dalam ya Sungai Siak lah, paling dalam. Kapal tanker bisa lewat. Ini kemana tembusnya ya? Oh ini nggak ada, buntu. Oke lanjut. Memang luar biasa Sungai Kampar ya, memang panjang rupanya. Ini desa apa nih? Desa Sering, PT Kampar Seri Lestari. Belum, ini belum jumpa ujung ya. Belum jumpa ujungnya. Memang panjang ya Kampar nih. Ini Pelalawan, SMP 1 Pelalawan. Wah, ini udah dekat Pulau Meranti nih. Mana ya? Pulau Meranti ya. Nih. Posisi akhir temporit masih panjang ya. Luar biasa nih Kamparnya, sungai ya. Kemana pergi nih? Nah. Ini Kampar. Pohon beringin tolam. Ini ada anak lagi sungai kecil. Ini coba kita masuk lagi. Wih, ada masjid ya. Ada perkampungan nih. Oh. Oke. Ini kita jumpa di kantor desa Rangsang, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Kampar. Kabupaten Pelalawan. Dulu Pelalawan ini Kampar ya, dulu pemekaran. Pecah ya, pisah dia, bukan pemekaran ya, pisah ya. Oke, mana pergi ya? Ini masih di Kampar, udah tak terbaca stylenya, masih Sungai Kampar. Oke, sangat panjang ya. Ini sangat menarik sekali nih. Oke, masih Sungai Kampar. Ini Kampar ya. Jeti Teluk Keladi. Oke, masih belum jumpa lagi nih, mana ujungnya nih. Halo, Desa Kampung Bono. Oke, ini kita udah Bono ya, dermaga Kampung Bono. Mantap, udah Pulau Meranti nih. Meranti tembusnya. Oke, wisata. Iya. Tembus di Bono ya. Betul lah dugaan saya nih, tembus di Bono ya. Oke. Ini untuk yang contoh sebagai saya orang awam tidak tahu ya, ini Sungai Kampar kemana perginya. Rupanya sungai paling besar nih, paling panjang nih rute nih. Sangat luar biasa nih. Jembatan dari mana arahnya bang? Udah terlewat lah bang. Ini kita udah ujung nih. Udah pelabuhan lama sebab ini masih Kampar ya. Ini Kampar. Memang luar biasa Kamparnya. Belum jumpa ujungnya lagi nih. Mana nih? Ini mana nih? Oh, ke laut ya pergi ya. Oke. Sana ke Bengkalis, sini laut. Mantap. Ini dia nih. Kampar tuh tembusnya di laut loh bro. Sungai Kampar tuh tembusnya ke sungai, ke laut ya. Laut lepas. Luar biasa. Kampar nih, yang dekat pulau sini belum, Pulau Kundur. Lubuk Puding. Oke. Mantap. Oke, kita baca komen-komen ya. Sangat luar biasa ya, sekelas Candi Muara Takus di pinggir sungai Kampar itu sangat luar biasa ya. Dari laut nih ya, laut masuk ke sungai, anak-anak Sungai Kampar sangat luar biasa. Oke, kita baca nih ya satu-satu komennya. Jembatan dari arah mana bang? Ini jembatan mana nih bang?
Kita nggak tahu nih jembatan mana nih. Jembatan banyak. Tadi ada juga kuterangkan jembatan dari danau tadi. Ini intinya, kalau secara garis besar kita bahas Candi Muara Takus ya, dan anak Sungai Kampar itu tembusnya ke laut. Dan saya sebagai orang awam sangat terkejut dan luar biasa ya, kagum melihat Sungai Kampar nih tembusnya ke laut ya, bukan main. Berarti Sungai Kampar nih dulu ya, orang masuk dari laut ke Sungai Kampar. Tadi kita jumpai ya persimpangan kanan Kampar tadi, sungai ke arah Gunung Sailan ya. Ini bertambah nih wawasan sejarah saya. Ya dulu saya cuma dengar kata-kata. Sekarang udah zaman udah canggih, kita buktikan dengan teknologi ya. Berarti Candi Muara Takus itu memang seperti kerajaan-kerajaan dulu, orang membangun di pinggir sungai. Memang membangun di tak jauh dari pinggir sungai. Kenapa? Ya mungkin faktornya aksesnya dekat, mudah ya untuk mencari kebutuhan di sungai. Sampai sekarang ini kita kan masih membutuhkan air di pinggir sungai. Kalau misalnya air tidak ada ya kacau lah kita. Oke kawan-kawan, nanti kita bahas lagi ya di lain hari tentang sejarah-sejarah Kampar atau yang lainnya ya. Kita nih menggunakan teknologi ya untuk menentukannya. Ini Bengkalis, ini lautan lepas ya. Ini oke, ini udah Singapura, Johor Bahru ini ya. Tak jauh berarti dari Singapura nih. Ini Kuntu nih. Berarti ini sangat menarik ini untuk dipelajari. Ini Malaysia ya, Pahang, Johor Bahru, Singapura, Batam, Tanjung Pinang. Oke. Untuk mungkin ada teman-teman yang mau bertanya sebelum kita tutup ya. Kira-kira Ocu Badut ada nggak nonton? Mau bertanya? Dep Adi, Sumita M Insur, apa nih? Ada nggak mau bertanya? Oke. Ini apa nih? Terlambat bergabung. Oke. Ditunggu komentarnya ya, biar kita jawab. Ini masalah Sungai Kampar dan Candi Muara Takus ya, kita bahas ya. Semoga tidak ada topik yang melenceng. Saya tunggu sekitaran 5 atau 10 menit ya untuk kawan-kawan bertanya. Ini saya jelaskan lagi ya, mungkin ini kita bahas Sungai Kampar ya. Ini dia keluarnya Sungai Kampar di sini ya, di lautan lepas. Kita tadi treknya dari Candi Muara Takus ke ujung. Inilah jumpanya laut lepas. Berarti Candi Muara Takus itu yang ada di 13 Kota Kampar itu tembusnya air Sungai Kamparnya ke laut. Jeffrey Jack, oke, selamat bergabung. Mungkin Candi Muara Takus tuh bukan Minang, tahu. Aduh bang, kita nih bahas Candi Muara Takus tuh bang, bukan Minang bang. Ini Kampar loh bang. Saya hargai pendapat abang bang. Tolong hargai juga pendapat yang abang tanya tuh. Kami ini Kampar, Melayu Kampar ya. Minang ya Minang. Oke, tolong anda yang mau bertanya silakan bertanya.
Maksud saya Minanga tahu apa? Minanga tahu apa nih? Tamuan. Apa tuh maksudnya bang? Maksud saya tuh Minanga Tamuan tuh apa bang? Ah bukan, iya betul bang. Minanga Tamuan tuh apa bang? Saya Tepayo. Apa nih bang? Saya kurang paham nih bang. Jelaskan apa nih bang? Oke, ini ada teman kita dari Jambi nonton juga ya. Isi prasasti oh bang, kita bahas itu bang, isi prasasti itu bukan di sini bahasnya bang ya. Kita membahas Sungai Kampar. Kemana ujung Sungai Kampar itu? Rupanya di laut loh bang. Sungai Kampar ini luas. Kita nggak membahas prestasi apa yang lain-lain bang. Kita bahas Candi Muratakus dan anak sungainya. Kemana tembusnya? Itu yang kita bahas ya. Rupanya Sungai Kampar ini tembusnya di laut lepas dekat Malaysia, Singapura, Johor. Nah, ini ya, tembus Sungai Kampar ya. Buat Asma Wida, silakan Kak tanya. Edo Naza apa? Endo. Oke, ini Om dari Jambi nih ya. Ujungnya Sungai Kampar di Penyalai. Penyalai. Enggak loh Bang, ini ujung ini lah ujungnya Bang ya. Ujung Sungai Kampar ini Bang. Ujung ini nih. Ini Bang, ujungnya Bang. Di Pulau Mendol. Nah, ini kalau di Google ya, Pulau Labu, Serpong. Nah, ini ya ujung Sungai Kampar ya, di Sungai Laut Lepas. Tadi ada perbatasan di pertengahan Sungai Kampar tadi ada. Ini mana kita pertengahan Sungai Kampar? Itu berbatasan ke Kerajaan Gunung Sailan. Nah, ini ya. Mana tadi ini? Ini Kampar ini luas loh Bang ya. Ini perbatasannya. Ini Langgam. Nah, itu ada kerajaan di Pelawan lagi itu. Kita dari simpangnya lagi ya, balik lagi. Nah, ini Sungai Kampar ya. Nah, ini Sungai Kampar. Iya, betul Bang. Ada gelombang Bono Bang, betul. Ini Sailan ya. Oh, berarti ini ya, ini Gunung Sailan. Ini kerajaan Gunung Sailan. Ini ya. Kerajaan Gunung Sailan di pinggir sungai. Di pinggir sungai. Ini ya. Ini kerajaannya. Nih, kita tengok ya. Tunggu bentar. Ini kerajaan Sungai Sailan ya. Ini masih ada raja ya. Ini mungkin nih Gunung Sailan. Oke, kita nggak bahas Gunung Sailan ya, kita bahas Sungai Kampar tadi ya. Mana pergi ini? Nih Sungai Kampar ini luas ya. Berarti akses dulu masyarakat membutuhkan akses sungai. Kerajaan juga membutuhkan akses sungai. Iya, ini Bang. Istana Sailan tuh di tepi sungai, betul. Ini Bang, ini kerajaan Sailan. Ini pinggir sungai Bang. Betul. Ini dari stelit, kita tidak bisa ngarang-ngarang ya. Ini Gunung Sailan apa kerajaan Gunung Sailan nih. Ini pinggir sungai. Sungai Kampar nih ya. Iyalah, semua sungai muaranya dari laut hulu dan mana tahu si Kampar itu sumber terakhir air Sungai Kampar. Iya, Pak. Ini kita bahas Sungai Kampar. Zaman dulu dari Sungai Kampar urat nadi dan pintu gerbang menuju Pagaruyung. Bang, saya bukan bahas Pagaruyung ya Bang ya. Saya bahas Kampar ya. Tolong disimak baik-baik. Saya membahas Candi Muratakus ya. Saya membahas Candi Muratakus dan anak Sungai Kampar. Kapan-kapan nanti kita bahas Pagaruyung ya.
Semua peradaban di atas dunia ini semuanya tepian sungai Musi, Mahakam, Nil, Efrod, Ogan, Komisalir. Oh iya bang, betul bang, Bang Endo betul. Dan Siak, sungai kerajaan Siak ya, di pinggir sungai Siak. Ya secara logika, ini kita secara logika ya, orang membuat kerajaan dulu di pinggir sungai. Rata-rata kerajaan Melayu dulu membuat di pinggir sungai, Om Endo ya. Kerajaan Siak itu pinggir sungai. Ini kerajaan Sungai Ceylan pun pinggir sungai ini. Nah, ini kerajaan Sungai Ceylan ya. Oke, sekalian lah kita cari ya kerajaan apa ya? Kerajaan Pelalawan. Biar menarik ya. Tapi mana deh? Ini masih mana deh ya? Kita bahas kerajaan Pelalawan ya. Kesultanan Pelalawan. Istana Sayap Pelalawan ya. Nah, ini. Ini istananya ya. Istana Sayap kanan. Istana Sayap Pelalawan ya. Ini gambar ya. Ini lokasinya ya. Ini lokasinya. Ini sangat menarik. Kita terlewat tadi ya. Istana Sayap Pelalawan. Nah, ini pinggir sungai juga nih. Peradaban Kampar umumnya di pesisir Sungai Kampar. Iya betul bang. Tidak ada peradaban di perbukitan yang sempit. Itu saya masih tanda tanya itu. Saya nggak mau debat ya. Yang tahu ini saya ini ya. Ini istana ya. Istana Sayap Pelalawan di pinggir sungai. Ini sangat menarik ya untuk kami yang awam, generasi muda. Kita tidak bicara secara secara dasar yang mengarang-arang. Kita secara data dan nyata bukti bahwasanya istana di zaman dulu di pinggir sungai, ini ya pinggir sungai. Tapi tadi kita membahas ini, ada yang bahas mau masukkan ya ini Istana Sayap Pelalawan. Mana masih di Kampar ya, Sungai Kampar. Pekan Tua tuh gimana tuh bang maksudnya? Saya kurang paham tuh Pekan Tua tuh. Ini masih Sungai Kampar ya. Sungai Kampar ujungnya ke laut ya. Diingatkan teman-teman yang suka sejarah ataupun orang Kampar. Orang Kampar ini kadang kita ini sekarang malas melihat sejarah. Kadang itulah bahayanya sejarah ini akan hilang kalau tidak dipelajari oleh generasi muda. Karena dulu mungkin cuma bercara cerita mulut ke mulut ya. Kalau zaman sekarang nggak usah cerita mulut ke mulut, kita bicara fakta. Ini di Kecamatan Kampa, Pekan Tua di kecamatan. Ya saya baru tahu nih bang, saya pun belum pernah dengar nih. Oke Om Rozi nih ya, ini teman kita nih dari meninjau. Dari mana ya Om Rozi, lupa katanya. Dari Sumatera Barat lah, nih Om Rozi ya. Ini ya Sungai Kampar itu tembusnya ke laut. Kerajaan Ceylan, Kerajaan Sayap Pelalawan di pinggir sungai juga ya. Kita secara geografis memang di pinggir sungai. Pertama di Candi Muara Takus di pinggir sungai. Kedua Kerajaan Gunung Ceylan di pinggir sungai. Ketiga Kerajaan Sayap Pelalawan, Istana Sayap Pelalawan di pinggir sungai ya. Semua di pinggir sungai. Keluarnya
di laut ya. Ini oke, kita zoom aja. Ini Bono tuh ya. Ini Bono ya. Ini masih Bono nggak ya? Ini Bono mana Bono ya? Tadi ada Bono tadi. Mana Bono itu? Bono. Ya, kita bicara secara apa ya? Data ya dan sejarah tuh enak loh dipelajari, tetapi ingat ya, sejarah itu banyak juga yang dibalikkan fakta ya, dan diroba-roba, apalagi buku ya, itu sangat mudah diroba itu. Ini Om Tulus Ramayadi itu Om, kerajaan Gunung Sailen itu di pinggir sungai itu Om Tulus. Rupanya luar biasa tuh kerajaan sungai kerajaan Sailen itu. Bono di antara pulau muda dengan teluk mati. Iya betul. Ini Bono nih, udah Bono nih. Ini udah keluar kita nih. Ini Bono sini nih. Salah aku ini Bono nih. Ini pokok udah Bono ini, yang terkenal ombak tinggi itu. Nah, ini Meranti. Oke, ada yang lagi bertanya? Mungkin Om Tulus mau bertanya. Istana Sailen di tepi sungai. Ya, udah aku jawab. Udah ya. Oke, saya cek satu-satu ya. Dari mana nih? Kita nih banyak nih. Abdillah sedang nonton. Oke, salam kenal kawan-kawan semuanya. Ini kita diskusi yang baru nonton ya. Ini diskusi tentang peradaban Candi Muara Takus dan Sungai Kampar. Candi Muara Takus itu di pinggir sungai ya. Dan ujung ke Sungai Kampar ini tembusnya ke laut. Oke, wilayah kekuasaan sampai ke Bulu Cina. Kekuasaan mana nih Bang? Aku kurang paham nih. Wilayah kekuasaan sampai ke Bulu Cina. Tidak ada peradaban tua itu di hulu Sungai Musi, contohnya Batanghari contohnya. Ya secara logika ya Bang Endo ya, ikan berenangnya dari bawah ke atas kan? Ada nggak ikan tuh berenangnya dari atas ke bawah? Nggak ada kan? Ya ikan tuh, ini kita perumpamaan ya, ikan tuh masuk dari bawah ke atas, ya nggak ada ikan tuh dari atas ke bawah. Contoh ikan dari Candi Muara Takus ke Bono, saya belum pernah dengar istilah itu, nggak ada pernah. Yang ada istilahnya ikan dari bawah ke atas, itu istilah saya ya. Oh iya, Pelalawan. Oh berarti wilayah kekuasaan sampai ke Pulau Cina Pelalawannya. Oh iya, mungkin iya juga Bang, saya belum pernah dengar. Peradaban Kampar mana dan ya? Zaman iya. Ini kita komen ada sebagian terlangkau, kita nggak terbaca ya. Maaf ya kawan-kawan ya, saya akan coba ulangi lagi. Ini yang Endo udah saya jawab. Yang siapa udah saya jawab. Yang Farizadi Darman udah saya jawab. Mungkin nggak ada lagi ya. Ada yang mungkin kawan-kawan mau bertanya, silakan ya. Kita bahas sejarah ya, sejarah Kampar dan Candi Muara Takusnya.
SMA Muhammadiyah Bangkinang, oke, selamat bergabung. Ada Udo Daus ya. Nah, ini bagi teman-teman yang baru gabung, kita membahas Candi Muara Takus dan Sungai Kampar. Ternyata Candi Muara Takus itu berada di pinggir sungai dan tembusnya ke ujung ini ya, ujung laut tembusnya ya. Ini Sungai Kampar itu tembusnya ke laut. Saya pun baru tahu nih. Ikutnya telat bang. Ini temanya apa? Oke. Temanya bang, kita membahas Candi Muara Takus. Candi Muara Takus yang ada 13 di desa 13 Kota Kampar dan Sungai Kampar bang. Ternyata saya amati Candi Muara Takus itu dia berada di pinggir sungai dan tembusnya di laut bang. Sungai Kampar ini tembusnya di laut lepas dekat dengan Singapura, Johor dan Malaysia ya. Nih sangat luar biasa. Sungai Kampar ini memang luar biasa ya buat saya ya. Dan bentuk Sungai Kampar ini seperti ular, dia belok-belok dia. Peradaban Kampar bermula dari hulu Sungai Kampar. Ya, iya kan dari sini bang. Peradaban Kampar tuh dari laut, dari ujung ini. Pelabuhan besar-besar itu di pantai utara semuanya sebagai pintu masuk bangsa Melayu. Betul, saya akui itu bang, betul. Pelabuhan besar-besar yang besar-besar itu masuk dari utara semuanya. Sebagai pintu masuk bangsa Melayu. Ini soalnya kita ini luas ya. Berarti dulunya Kampar ini memang strategis untuk ya untuk saya pribadi ya, strategis orang luar masuk ke Kampar ini melalui sungai ya. Tidak mungkin orang melalui darat. Mustahil secara akal sehat ya, mustahil. Bukan dari laut bro, karena zaman dulu Bono sangat sulit dilalui. Ya kita bicara fakta loh bang ya. Tidak ada yang tidak bisa dilalui. Soalnya terkenal nenek moyang kita seorang pelaut. Kalau tidak dia melalui ti Bono, lewat mana lah berarti mereka? Kalau itu nggak suatu jawaban kurasa itu. Ini sungai, sedang laut aja diarungi oleh pelaut, apalagi Sungai Bono. Walaupun Sungai Bono itu terkenal ombaknya, gak ada selagi ombak laut ya. Mungkin ada yang Baktiar Azad. Oh selamat bergabung ya bang ya. Ini kita bahas tentang Candi Muara Takus dan Sungai Kampar bang Baktiar. Kita nih Sungai Kampar nih rupanya udah besar. Udah pernah lihat Bono bang? Udah bang, saya tahu Bono tuh bang, gelombangnya memang besar bang, tetapi besar lagi gelombang laut bang. Kalau sungai itu Bono tuh sampai sekarang kan jadi objek wisata bang. Selat Melaka sebagai jalur pelayaran internasional itu pantai utara Sumatera, tidak melalui pantai selatan. Nah ini saya masih pelajari secara logika, masuk bang, secara logika dia masuknya dari Melaka. Ini kita lihat ya, Singapura dekat ya, Malaysia dekat. Maka itu saya pernah jumpa dengan yang punya rumah Melayu Kampar. Dulu orang tuanya melewati Sungai Kampar nih bolak-balik ke Singapura. Rupanya iya,
Sungai Kampar nih aksesnya ke luar negeri itu, ke Singapura, Melaka. Ada tuh satu rumah yang tingginya kurang lebih 3 meter. Saya bertanya dengan anak ahli warisnya dari cicitnya itu, orang tuanya itu bolak-balik ke Singapura dulunya melewati Sungai Kampar pakai kapal. Coba tanya pelayaran internasional itu lewat Selat Melaka atau Pantai Selatan. Ini sangat menarik ya untuk dijawab. Coba ya kalau logika saya Selat Melaka lah bang. Soalnya situ pusat dagang yang terbesar ya sekarang dan dulu. Tapi entahlah ya, kita itu secara logika saya ya, Selat Melaka tuh jadi selat yang padat dulu dan sekarang. Udah Daus, ada mau ditanya? Reno Bangkinang, oh iya, selamat bergabung. Bintang Pamungkas, Wawan Doce. Ini Wawan Doce ini orang Perawang nih. Ini Sungai Siak itu dia tembus. Coba kita tengok ya. Kita tadi bahas Kampar ya, Bengkalis. Ini tambah luas lagi nih. Kemana itu perginya itu? Sungai Siak mana ya? Sungai Siak. Istana Siak lah. Di mana lewat Istana Siak ya? Ini sungai ini. Sungai Siak nih, ini istana ya. Kenapa istana itu di pinggir sungai? Ya tadi mudah aksesnya. Ini nih. Ini Sungai Siak nih ya. Ini apa nih gini? Ke Singapura bukan lewat muara Sungai Kampar. Bukan bang. Ini kan tadi kan ada teman kita dari Siak bang. Aku pun penasaran juga dengan Siak bang. Kalau ke Singapura tuh dari Sungai Kampar bang. Ini mana lewatnya nih Sungai Siak ini. Ini Sungai Siak ini mantap juga nih di apa nih. Kerajaan Sungai Siak itu pinggir sungai ya. Mana nih? Ujungnya kemana tembusnya ini? Oh berarti tembusnya di Tanjung Kuras. Tembusnya ya Sungai Siak nih. Oke kita balik lagi. Itu udah lautan lepas juga itu. Nah, Selat Melaka itu jalur pelayaran internasional dari dulu. Bangsa Cina juga datang dari pantai utara. Genghis Khan juga masuk dari pantai utara Sumatera. Oh, baru tahu nih, Bang. Baru tahu nih, Bang. Ini coba ini kawan ini nanya Sungai Siak ya. Ini kemana tembusnya Sungai Siak? Apa? Ujung pangkalnya Sungai Siak. Ini udah Sungai Kampar ke Sungai Siak ya, tapi nggak apa-apa lah, kita belajar kok. Mana tembusnya Sungai Siak ya? Ada nggak hubungannya Sungai Kamparnya ya? Mana nih? Ini Sungai Siak. Sungai Siak tadi kemana begini? Ogal.
Oke, ini masih Sungai Siak. Kemana? Ada nggak hubungan Sungai Kampar ya? Oh, Sungai Tapung Kiri. Ini kemana nih? Bentar ya, kita cari ujungnya dulu. Mana Sungai Siak? Ah, ini Siak. Oh, berarti ini mana nih? Oh, ini Leton 2 ya, ya. Oh, perginya ke ya Sungai Siak ya. Kita bahas Sungai Siak, tembus ke mana nih? Sungai Tapung kanan, Tapung kiri tembusnya ya. Oke, sangat menarik. Nah, kita coba Tapung kiri dulu. Mana tembusnya nih? Ada nggak apa ya nih? Masih sungai. Mana tembusnya nih? Ada nggak berhubungan dari sungai? Ini petepahan ya. Tapung. Tadi dari Sungai Siak ya. Jumpa. Kemana nih jumpa ya? Ya kan tadi nanya, kawan nih itu lah. Tadi kan nanya kita bahas. Saya bilang kerajaan Siak. Tadi lantaran ada teman dari Siak. Udahlah, kita kemana pergi ini? Ini rupanya Sungai Siak ini luas juga nih rupanya kalau ditelusuri. Tandun. Intinya kawan-kawan, kita tadi balik lagi ya ke Kampar Singapura deh ya, Singapura. Kapan-kapan kita bahas yang Siak tuh. Ini kita bahas ini tadi ya. Ujung ini tadi lantaran kawan dari Siak, saya mau nengokkan dari Siak ya. Ini ujung Sungai Kampar, ujungnya ya. Ujung Sungai Kampar. Kita treknya dari Candi Muaratakus. Treknya tadi dari Candi Muaratakus, atau kita ulang lagi ya? Boleh? Biar enggak Candi Muaratakus. Biar nggak menyesatkan lah nanti cerita ya, nggak karang-karang. Kita ulang lagi sekali untuk kawan-kawan yang belum jumpa. Ini ya, ini Candi Muaratakus. Ini ya, saya ulangi lagi. Ini tempat sejarah bagi Kampar ya. Candi Muaratakus di Desa 13 Koto Kampar, Riau, Indonesia. Ini candi ya, bangunan candi ya. Saya dapat info ini katanya candinya masih ada di bawah lagi, bawah tanah. Tapi ya nggak tahu juga ya. Oke, kita bahas candinya ya. Ini bahas candi. Bahas candi itu di pinggir sungai ya. Di pinggir sungai. Ini candi di pinggir sungai ya, buat Bang Parizadi Darman. Kita ulang lagi. Ini Candi Muaratakus. Kita startnya sini ya. Ini Sungai Kampar. Sungai Kampar ini sangat unik ya. Seperti ular, belok-belok dia. Sungai Kampar ini luas ya, panjang. Ternyata tembusnya di laut lepas Sungai Kampar nih. Ini danau PLTA ya. Ini danau PLTA. Ini dapat info di sini banyak kampung yang ditenggelamkan untuk pembangunan, dipindahkan lah ya, kampungnya dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi karena ini dibuat waduk PLTA. Ini batu bersurat ya. Ini masih waduk PLTA.
Ini buat teman-teman yang ketinggalan info ya. Kita tidak update lagi dari awal, tapi secara cepat ya. Ini PLTA-nya ya. Nah, ini pembangkit listrik tenaga air. Nah, ini masih Sungai Kampar. Ini Kampar ya, panjang seperti ular. Apa Sungai Kampar nih, belok. Oke, ini udah kota. Nah, lihat ya, seperti ular ya. Jalur sungainya belok. Saya pun baru kali ini melihat Sungai Kampar dari satelit. Oke, kita percepat aja. Tapi tetap sungai ya. Nah, nih ada pulau nih Pak, ada pulau apa nih? Pulau Rambai. Nah, Pulau Rambai masih Sungai Kampar. Kita membuat video ini untuk belajar bersama ya. Asal muasal Sungai Kampar nih, ujung dari mana ujungnya. Kita sampai start dari Candi Muara Takus. Ternyata setelah saya dalami, dia di laut lepas keluarnya. Oke, masih Sungai Kampar ya. Panjang ya Sungai Kampar nih. Nih seperti ular nih, belok nih. Apa nggak lurus saya sungainya? kayak jalan raya ya, belok nih. Kalau jalan tol lurus kan? Nih masih belok ya. Nih Bang Endo, Sungai Kampar tempat saya ini belok dia Om Endo, seperti ular. Om Denny Sopani, ini Om. Kita bahas topiknya Candi Muara Takus dan Sungai Kampar ya, jangan melenceng. Tadi udah melenceng, udah protes kawan itu tadi. Ini masih Sungai Kampar. Sangat menarik ya kalau sejarah ini dipelajari bagi orang yang mau belajar. Tapi kalau orang yang nggak mau belajar percuma aja. Diterangkan, dijelaskan pakai logika dia nggak masuk. Ini dia pertemuan Sungai Kampar dengan Gunung Sailan. Pertemuan Sungai Kampar ya dengan Gunung Sailan. Tunggu. Ini pertemuan Sungai Kampar dengan sungai di Gunung Sailan. Kita tidak perlu bahas ya. Oke, sama Bang, Candi Muara Takus di Jambi juga di tepian sungai. Mantap. Semoga ke Jambi lebih bagus Bang ya. Pemerintahan ya lebih peduli dengan situs-situs sejarahnya. Ini ya perjumpaan anak sungai, perjumpaan Sungai Kampar ya. Kalau ke kiri kita ke Gunung Sailan, kalau ke kanan kita akan melewati Istana Sayap Pahlawan. Mana dia tadi nih? Kita di sini. Berarti orang dulu memang luar biasa pemikirannya untuk dari segi transportasinya udah luar biasa nih pemikirannya melalui sungai. Ini anak sungai lagi. Kita sampai ke di mana ya? Ini Istana Sayap Kanan tadi, di mana dia ya? Kita lewat mungkin rumah kita nih. Ini ujung-ujungnya. Kampar ini luas ya. Siapa bilang Kampar ini kecil, itu boleh dia belajar sejarah lagi itu.
4.000 hektar, mantap. Besar ya rupanya Candi Muaratakus di Jambi ya Bang ya. Yang khusus di ini dia istananya ya. Istana Sayap Pelalawan. Kita lihat foto ya enggak ya? Nih Istana Sayap Pelalawan. Berarti mereka kalau orang Kampar melewati ini nih, berarti nih istana ini. Berarti melewati Istana Sayap Pelalawan dulu dia ya. Nih. Oke. Mana ujungnya? Kita cari ujung aja lah. Mana ujungnya? Teluk Meranti. Oke. Ini masih Kampar ya. Ini udah ujung nih. Ini ujung Sungai Kampar ya. Ini ujung Sungai Kampar. Ini ujung Sungai Kampar ya teman-teman yang baru gabung. Yang tadi belum gabung. Ini ujung Sungai Kampar. Mungkin itu saja ya saya pelajari untuk saat ini. Kita intinya dari video ini kita ambil kesimpulan, orang-orang dulu pemikirannya sangat luar biasa. Kenapa? Dia buat kerajaan atau bangunan itu di pinggir sungai. Sangat dekat di pinggir sungai karena mungkin aksesnya mudah. Itu ya, saya ambil hikmahnya ya, poinnya ya. Oke, mungkin saya ada 5 menit lagi ya kasih pertanyaan buat teman-teman. Ini Ocu siapa nih ya? Ini baru masuk. Nih Zainal Arifin, ini ujung Sungai Kampar ya cuy, Bang ya. Ujung Sungai Kampar dari Candi Muaratakus tembusnya ke laut. Sangat luar biasa ya Kampar nih. Saya berpikir orang dulu sangat hebat. Dia masuk dari hulu, dari bawah ke atas. Ya secara logika ikan aja lah. Ikan dia dari bawah ke atas kan. Nggak ada ikan dari atas ke bawah. Ya nggak? Kalau ikan dari atas ke bawah berarti numpuk ikan bawah. Berarti ikan itu dari bawah ke atas. Sama dengan masyarakat tempo dulu, orang itu dari bawah ke atas. Dari segi pelayarannya, mencari kehidupan baru. Oke. Ocuyus. Sekian, terima kasih ya teman-teman. Ditunggu video-video berikutnya. Saya akan edukasi sebisa saya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum.